Mari sama-sama katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Yes. Bumi dan Surga menyanyikan kemuliaan. Mari sama-sama angkat tanganmu katakan, Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kau layak berkata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Pagi hari ini kami datang padamu Tuhan. Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Mari sama-sama angkat tanganmu katakan, alam semesta Melukiskan kebesaran Tuhan. bumi dan surga. Surga menyatakan kemuliaan. Mari sama-sama katakan, Namamu. Hosana, Hosana, oh, layak dipuji disembah. Layak berdaulat. Kami mau tinggikan Engkau Yesus Tuhan Raja kami Raja atas segala raja, namamu. Oh, pagi hari ini Tuhan kami datang padamu Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkau Tuhan satu-satunya yang layak untuk terima pujian kami. Engkau Tuhan satu-satunya yang layak untuk terima setiap penyembahan kami. Dan biarlah semua makhluk berkata Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Yes. Zana, Hosana, 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 Hosana. Come on, come on church. Layak dipuji disembah. Kau Tuhan Raja atas segala raja, namamu besar. Mari sama-sama angkat hatimu sekali lagi. Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan Raja atas segala raja. namamu besar, namamu Tuhan, namamu besar, namamu Tuhan, namamu besar, termulia. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, Yesus Raja yang ajaib. Yuk sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk.
Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, lebih kuat dari dosa. kasih yang menemukanku, Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Woo! Yuk sama-sama goyang yuk. Mari menari buat Tuhan Yesus kita. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Mari angkat tanganmu sama-sama, come on. ku naikkan syukurku, ku Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini Hanya untukmu. come on. Umat yang dibebaskan, umat yang ditemukan oleh kasih-Nya, kita mau menari buat Tuhan sama-sama, amin. Boleh goyang dong, kalau perlu sebelahnya disenggol. Woo! Ku naikkan Syukurku, ku naikkan syukurku. Come on. Woo! Iwan pada bass. Woo! Yuk, come on sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti Memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Come on. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini sama-sama, come on. Ku tak akan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, yang kau beri, dan kini hanya hanya untukmu. Yes, amen. Belum kedengeran semuanya, sorakan haleluya, haleluya. Karena hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita sama-sama merayakan cintanya. Woo! Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. walau tubuhku diremukkan, Walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhenti. amin Tuhan. Rohmu yang memberi penghiburan. Mari sama-sama katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku. Come on! Teguhkan imanku. Yeah! Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hari ini hari yang terbaik. Amin. Mari sama-sama katakan. Ku ada di tanganmu,
Kau beri rencana yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Come on. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, Pujian kami tidak akan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Oh, akan ku pikul salibku, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku. Come on, sama-sama yuk. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Yang ku alami, Biar kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa. hatiku kan bersuka, Sebab hari ini hari yang terbaik. syukur, Senantiasa bersyukur, yang ku alami. biar kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa. Oh, kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, hari yang terbaik, hari yang terbaik, hari yang terbaik, hari yang terbaik, hari yang terbaik. Yes, hari yang terbaik. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus kita, amin. Karena kita adalah umat yang dipilih Tuhan, amin. Woo! Amin Tuhan, terima kasih Kau pilih kami Tuhan untuk jadi umat yang berkemenangan. Dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Come on. Sekarang saatnya bangkit, Bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan telah diberikan dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Oh, yes. Mari sama-sama umat pilihan Tuhan katakan, kita dipilih. Kita dipilih dengan kuasa, Sebab Roh yang dahsyat beserta kita. sekarang saatnya Kau menyatakan, come on, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Untuk selamanya, sampai selamanya pengharapan terlora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Woo! Mari sama-sama angkat tanganmu, tepuk tangan di atas kepala, come on. Yesus, Kau yang layak. Sekarang saatnya Tuhan. sekarang Saatnya
bangkit nyatakan nama yang besar, nama yang besar. Yesuslah Tuhan. Sekarang mari bangkit. Bangkit nyatakan Yesuslah Raja Pemenang sampai selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Oh, sampai selamanya pengharapan gelora dalam kita. Engkau mulia namamu Yesus Tuhan. oh. Parara, parar. Yes. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Raja kita yang mulia. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kita siapkan hati kita. Saudara seringkali ketika kita berjalan sama Tuhan, kita berdoa tentang sesuatu, tapi kok jawabannya kelihatannya udah di depan mata, tapi kembali menjauh lagi. Sudah di depan mata, kembali jauh lagi. Tadi pagi saya di mobil, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan? Terus Tuhan bilang dalam hati saya, apa sih yang terpenting selain aku menyertaimu? Apa sih yang lebih penting selain aku menyertai kamu? Ketika kita beserta dengan Tuhan, apapun bisa terjadi. Tapi kita tahu pasti Dia ada bersama dengan kita. Itu jauh lebih dari cukup. Amin. Kita mau naikkan syukur kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah berkata terima kasih Tuhan. Tapi buat hari ini kita mau berkata terima kasih dari pengertian dari hati yang paling dalam. Tuhan, terima kasih Engkau sertai kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia Tuhan yang setia. Seringkali kita nggak setia, tapi Dia tetap Tuhan yang setia. Tuhan yang ada senantiasa bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Mari katakan dari hatimu, Dialah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Amin. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama naikkan dari hatimu. Kau Tuhan Allah yang setia. Kau
hidupku. Kaulah harapanku. Oh, hidupku dalam-Mu. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur dan terima kasih kita pada Dia. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Mari sama-sama angkat tanganmu. Oh, dengan apa kan ku balas Yesus Tuhan segala kebaikan-Mu. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh, selamanya, selamanya. Mari sembah Dia, sembah Yesus Tuhan. Oh, Jesus, I worship You. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami tahu yang satu yang pasti. Engkau Tuhan selalu serta kami Tuhan. Itu yang lebih dari cukup. Ya Ralamaya Sheke. Ya Ralamaya Shakataka. Mari sembah Dia. Mari sembah. Ya Ralamaya Shaka. Karena Roh-Nya ada di tengah kita semua. Memberikan kelegaan. Memberikan kelepasan dalam hidup kita. Ya Ralamaya Shaka. Kami lebih butuh Engkau Tuhan untuk terus beserta kami Tuhan. Gak ada yang bisa kami lakukan Tuhan selain memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dengar apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu. ya Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Harus sama-sama katakan Tuhan. Dengar untuk setiap cinta-Mu Tuhan. segala kebaikan-Mu. Kau begitu baik Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Mari nyatakan dari hatimu, katakan. Dengan namakan ku balas, yes Lord, segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
ku bersyukur. Mari naikkan dari hatimu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Mari segenap hatimu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur padamu. Apakah Ku balas segala kebaikanmu Bapa. kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Padamu. dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa mari sama-sama angkat tanganmu, mari sembah Dia. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Teduh sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan terus ada di hadirat-Mu, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan sepanjang hidup kami. God is good all the time. And all the time, God is good. God is good all the time. And all the time, God is good. God is good. Thank you, Jesus. Sesaat sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan apa yang mau Engkau sampaikan buat kami. Speak to every heart, Lord. We open our heart to you. Kami buka hati kami buat Tuhan. Kami mau melakukan, kami mau dibawa lebih jauh. Lebih jauh kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, our God, our lovely God. Semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Oke, yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Liburan telah usai. Dan saatnya kita kembali untuk dipertajam, kembali untuk kita di-upgrade, untuk kita bisa mengenal sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Ya, saya sudah siapkan slide-nya. Oke. Yes. Siapa yang belum pernah mendengar nama ini? Ya, nama ini begitu familiar ya. Starbucks. Siapa ada di sini yang belum pernah tahu Starbucks? Boleh, ada?
Jujur aja nggak apa-apa. Karena yang jujur dikasih hadiah. Waduh, semuanya udah jujur bahwa udah tahu ya. Berarti semua harus dikasih hadiah. Nah ini yang belum tahu, Jadi semua tahu ya, oke ya. Very familiar, Starbucks. Oke, lalu berikutnya. Coba kita perhatikan dari Starbucks ini ya. Ada satu hal yang saya ingin bicarakan ya. Saya dulu mengenal, saya cuma tahu aja bahwa ada gerai kopi namanya Starbucks, tapi keberanian untuk masuk saya enggak punya keberanian. Sampai suatu waktu, seingat saya itu pergi kalau nggak salah ke Jungle Land kalau nggak salah. Bersama adik saya, sekeluarga, saya pergi ke sana terus haus. Ya, haus terus kemudian di situ ada gerai Starbucks. Ya, kecil, nggak terlalu besar. Lalu saya masuk dan saya mencoba ya. Saya bukan penggemar kopi. Saya senang yang dingin-dingin. Katanya orang yang kalau darahnya panas selalu cari liburan ke tempat yang dingin. Tapi kalau darahnya dingin dia selalu cari liburan ke tempat yang hangat. Begitu ya. Katanya, saya tidak tahu benar atau enggak. Saya tipe yang senang yang kalau minuman tuh dingin ya. Apa aja dingin. Jadi kalau jam 1 saya belum bisa tidur terus kemudian pengen minum, saya enggak cari yang hangat. Saya cari yang dingin. Oh ya, yang dingin itu buat saya enak banget. Jadi di Starbucks itu saya coba cari ya. Kira-kira apa yang paling enak saat itu. Dan saya mencobanya ya. Mencobanya akhirnya saya mencoba ini. Ini minuman Starbucks pertama. Sekali lagi saya tidak dibayar oleh Starbucks. Oke? Tapi saya lagi mau cerita tentang experience, tentang pengalaman ya. Nah, saya belilah ini minuman ini ya. Frappuccino Java Chip. Tapi saya enggak suka whipped cream, saya enggak suka. Jadi saya pesannya Frappuccino Java ya. Tapi tolong jangan pakai whipped cream ya. Kebetulan di gerai itu ditanya saya. Mau pakai whipped creamnya enggak Pak? Gitu. Enggak usah. Gitu. Tidak di semua gerai ditanya. Tidak di semua gerai ditanya. Anda boleh coba. Anda beli, belum tentu ditanya. Mau pakai whip apa enggak? Jadi seringkali suka begitu datang, ada whipped cream. Nah saya enggak suka. Kalau dulu ada keke. Jadi ada keke, akhirnya si whipped creamnya dipindahin. Buat keke aja katanya. Ya udah, keke suka. Aman ya, aman. Nah ini minuman kesukaan saya. Di tempat ini ada yang belum pernah minum Starbucks. Boleh angkat tangan. Yang belum pernah. Boleh. Belum pernah. Jujur. Yang belum pernah. Kok Chris? Belum pernah kok Chris? Sekalipun. Seriously. Gak suka kopi ya. Tapi to be honest, hari ini coba Anda datang ke Starbucks. Ternyata dia gak cuma jualan kopi. Ada tea. Nah ada tea. Aneh juga sih. Starbucks tuh identik dengan kopi ya. Tapi jualan tea. Nah siapa di sini? Jujur. Siapa di sini yang belum pernah minum kopi di Starbucks? Tante belum? Serius? Kok Chris ya? Kok Chris belum ya? Kok Chris? Mike tadi angkatan belum pernah sama sekali Mike. Demi sehat berarti udah pernah. Cuma sekarang demi sehat gak mau gitu ya. Kalau jus minum ya. Tapi masuk ke gerai Starbucksnya masuk. Cuman beli jas. Apa beli jus? Oh gitu. Enggak. Beli jas. Salah ya. Beli jus ya. Just jus. Beli jus ya. Beli jus. Oke. Yang belum pernah. Tadi tante belum pernah sama sekali ya tante ya. Tapi tante bisa minum kopi bisa. Kopi bisa tante. Bisa. Serius nih tante. Tapi keluarnya diabetes. Bisa nih tante ya. Tapi belum pernah tante ya. Jujur ya. Oke. Ada lagi yang belum pernah. Alden udah pernah. Alden udah pernah. Fidel udah pernah. Udah pernah. Kelly udah pernah Kel. Oke. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Serius nih. Cuma satu. Oke tante. Saya janji tante. Saya akan traktir tante untuk minum Starbucks. Setidaknya sebelum nanti ketemu Tuhan. Kan setiap kita pasti akan ketemu Tuhan one day kan. Nah
Tante minimal, oh ini tuh Starbucks. Nah bahkan tante ya, tante bisa minum dingin bisa. Es bisa? Enggak? Bisa? Bisa ya tante ya? Jadi saya nanti pesankan minuman kesukaan saya tante ya. Ini frappuccino yang Java. Ini coklat tante. Bisa ya? Oke, pulang dari tempat ini. Tolong mana suaminya? Asen, mana Asen? Sen, mertua ya? Ya ini mertuanya kan maksudnya kan? Iya, kamu mantunya. Oke ya. Tolong mami dibawa ya. Dibawa untuk dibelikan ya. Nanti. Oke. Ingat nih. Frappuccino Java chip ya. Kalau Oma ini suka whipnya nggak apa-apa, ambil aja whipnya. Oh tenang, nggak usah. Saya langsung transfer, tenang. Saya kasih. Kayak janji saya. Sudah di plan saya sejak lagi mempersiapkan khotbah ini. Kalau ada yang belum pernah minum, saya mau kasih free buat orang tersebut ya. Jadi Oma dapat hadiah reward dari saya ya. Oke ya, tolong ya. Hari ini juga jangan ditunda. Nah, ditunda. Oke. Tapi begini. Seiring dengan berjalannya waktu, Calvin pernah bilang, oh manusia bisa berubah. Nah, dulu saya tidak suka pisang. Ya, buah yang paling saya tidak suka pisang. Tapi karena sesapedahan, akhirnya mau gak mau kalau naik ke atas itu ada kedai-kedai, ada warung-warung itu biasanya gak ada jual buah yang lain, cuma pisang. Pisangnya direbus, jadi mau gak mau ya makan itu. Akhirnya hari ini setiap pagi saya makan pisang kalau gak 1 atau 2 sama telur 1. Itu tiap pagi. Nah, sehat tadi katanya. Siapa mana? Si Mike ya. Jaga kesehatan. Nah saya jaga itu. Setidaknya. Kalau dulu bisa makan apa aja. Kalau setidaknya kalau nggak harus menemani tamu atau segala macam. Saya pasti makannya itu tuh. Ya untuk jaga aja. Jadi setidaknya 365 hari. Sebisa mungkin saya makannya itu. Nah kan aman ya. Jadi terhindar dari gorengan. Terhindar dari segala macam. Maklum. Usia. Sudah kepala 5. Kira-kira begitu ya. Oke. Akhirnya seiring berjalannya waktu. Berubah saya. Mulai dulu Frappuccino Java tuh udah paling oke gitu. Berubah loh saya. Akhirnya saya berubah jadi ini. Coffee Frappuccino. Tapi minta yang less sugar. Nah, buat beberapa orang penyuka kopi apaan tuh? Tetap kemanisan. Ya, jadi kalau sampai kemanisan saya mintanya begini. Tolong sugarnya, sirupnya itu kalau di pump minta yang setengah aja. Jadi jangan satu, jangan. Setengah aja. Nah, setengah. Itulah saya. Coffee Frappuccino. Tetap kekeh Frappuccino ya. Saya nggak suka iced tea itu yang kira-kira ice cube-nya dimasukin, dicampur, nggak suka. Saya seneng yang di kayak keras gitu ya. Bukan keras, bukan. Tapi gimana? Serpihan, serut ya. Kayak es serut gitu. Kalau diminum tuh gitu. Mantap. Nah, oke. Ada apa Bapak Ibu Saudara? Kenapa saya cerita ini? Karena saya punya pengalaman. Pengalaman inilah yang saya ingin ceritakan buat Bapak Ibu Saudara. Satu hari waktu saya diajak pelayanan sama Kowing ke Sydney di Australia. Saya masuk ke gerai Starbucks. Walaupun di sana, ini to be informed bahwa Starbucks itu nggak terlalu heboh di sana. Kopi lokalnya jauh lebih terkenal. Jadi mungkin kalau di sini gerai Starbucks di mana-mana gitu. Nah gerai Starbucks di sana tuh paling cuma 1-2 gitu. Paling bisa apal ya, kalau di Australia itu rasanya gerai Starbucks tuh nggak banyak gitu. Lebih kuat sama kopi-kopi lokalnya, kira-kira gitu. Tapi saya masuk ke sana. Begitu saya masuk ke sana, saya pesan dong yang saya suka. Frappuccino Java chip. Asik. Itu kesukaan saya. Lalu datanglah ya apa yang saya pesan. Tapi ternyata ketika datang berikut dengan whipped cream. Wow. Saya kan gak suka whipped cream. Jadi saya minta sama baristanya. Ya. Nah, inilah kesalahan yang terjadi. Pada saat memesan, saya tidak membaca detail. Pada saat memesan itu tertulis Frappuccino Java chip itu with whipped cream. Tapi saya tidak baca itu. Saya cuma pokoknya Frappuccino Java.
Menurut saya tuh pokoknya Frappuccino Java itu di semua Starbucks pasti ada. Dan ketika saya menyebutkan nama itu nggak usah lihat-lihat lagi ini papannya, itu informasinya. Saya langsung ngomong Frappuccino Java. Oke, sip. Begitu datang, yang hadir Frappuccino Java benar, tapi ada whipnya. Nah, saya nggak suka, Lalu karena saya nggak suka, ya saya cari solusi dong. Ya, saya minta barista untuk membuang whipped cream. Saya bilang begini, sorry, I don't like whipped cream. Boleh enggak? Ini whipped creamnya dibuang aja. Saya nggak suka. Puji Tuhan, dapat solusinya. Apa solusinya? Solusinya dikasih sendok. Wow. Saya minta tolong dibuangin, tapi dikasih sendok. Kalau sendoknya model gini, saya bawa sendoknya. Bagus loh ini. Nah, saya coba cari di Google itu barista yang lagi ngasih spoon, nggak ada. Tapi adanya cuma ini. Wih, bagus ini. Kalau dikasih ini mas saya bawa pulang. Terima kasih. Nah, enggak. Sendok biasa spoon, stainless steel, dikasih. Terus kemudian dikasih ada tempat kecil, pisin kecil. Ya, bukan beling, plastik dikasih. Terus apa yang terjadi? Saya bingung. Kan minta tolong dibuangin. Kenapa dikasihnya sendok sama pisin kecil dari plastik? Terus saya bilang gini, ini what is it for? Buat apa ini? Oke, dia bilang begini. You order Frappuccino Java, and then look at that. Artinya, lihat Frappuccino Java itu include whipped cream. Jadi Anda pesannya apa itu? Pesanannya datang ya? Pesanannya datang. Kok bisa gitu sih? Bisa pas banget gitu loh. Pas lagi mau gini, yes, ada suara itu. Nah, saya bilang ini tolong dibuang tapi dikasihnya sendok. Kan katanya gini, kamu pesannya kan Frappuccino Java. Iya, I order Frappuccino Java, but I don't like whipped cream. But di sini tertulis, baca katanya. Kalau pesan Frappuccino itu ada whipped creamnya. Oh my goodness. Ya, selama saya pesan di Indo, setiap kali hadirnya berikut dengan whipped cream saya tidak suka. Saya bilang, Mbak, tolong whipped creamnya dibuang. Pembeli adalah raja. Diambil lagi. Diambil whipped creamnya, dibuang. Terus kemudian, silakan Pak Jos. Asik. Dengan ramah, dengan senyum, dengan sukacita melayani saya. Tapi di Australia enggak. Dikasih sendok, Anda yang buang sendiri. Edan. Saya disuruh buang sendiri. Itu keindonesiaan saya karena udah terbiasa dilayani. Ini Starbucks model apa ini? Sudah pengen komplain tuh sebenarnya. Sudah pengen komplain. Tapi saya sadar bahwa saya ada di negeri orang ini. Saya mulai berpikir jangan-jangan memang aturannya beda ini di sini. Saya duduk, saya ngobrol, saya cerita. Ketika saya cerita sama rekan-rekan yang dalam pelayanan, saya tanya, kok aneh ya? Saya pesan, terus ada whipped creamnya saya minta dibuang. Kenapa? Sekarang saya disuruh ngebuang. Kalau di Indo mah enggak. Baristanya langsung buang. Kasih lagi buat kita. Dengan senang hati, dengan senyuman. Ini enggak. Anda buang sendiri. Rekan pelayanan saya bilang begini. Kalau di sini, karena kamu memesannya sesuai dengan yang tertulis. Kalau Anda tidak suka, harusnya Anda dari awal bilang. Frappuccino Java without whipped cream. Harus ngomong. Kalau Anda tidak ngomong, maka datangnya dengan whipped cream karena sesuai dengan yang tertulis. Iya, tapi kan saya bisa dong minta tolong dibuangin. Enggak, kalau di sini enggak. Wow, hal apa yang saya pelajari? Ternyata ada satu hal yang saya enggak ngerti. Dan kira-kira pertanyaannya, apakah saya komplain apa gimana nih? Bergantung Pak. Ternyata yang lagi diajarkan di situ adalah Anda harus bertanggung jawab dengan apa yang Anda pesan. Jadi kalau Anda pesan,
include with cream. Kalau Anda tidak suka, maka Anda yang harus membuangnya. Karena itulah pesanan Anda. Kami barista sudah menyediakan sesuai dengan yang tertera. Oh, wow. Beda nggak? Beda ya. Beda. Dulu kalau pergi ke Singapura, pesan Kentucky, pesan ayam goreng. Di kita sambal melimpah Pak. Trot aja berapa kali juga. Sampai nggak habis, nggak apa-apa. Di sana dikasihnya sambalnya saset. Udah gitu sambalnya kurang enak lagi. Makanya kalau kemana-mana suka bawa sambal sendiri. Nah, pernah satu kali saya minta, sorry boleh tambah gak ini sambalnya? Oh boleh, kasih satu lagi. Ternyata kurang, saya datang lagi. Can I want some more? Boleh minta lagi? Oke, this is the last. After this you must pay. Dikasih lagi, tapi kalau lu minta lagi lu harus bayar. Saya tuh pengen komplain, kok gitu-gitu amat sih? Tapi saya belajar memahami. Saya belajar, di sana bukan negara yang penghasil kayak di kita sambal pabalatak. Sambal itu melimpah di sana. Sehingga saya harus belajar untuk mengerti dengan budaya di sana. Iya apa ya? Ya, Anda mau komplain gimana? Nah saya mau komplain sama Starbucks ini tidak bisa. Karena tetap aja dia gak akan layani kamu yang buang. Saya tidak tahu apakah memang kebetulan ketemu barista yang seperti itu. Apakah itu menjadi, saya gak ngerti. Tapi pada saat itu saya langsung gini. Wah kalau begitu di sini kalau mau pesan harus hati-hati nih. Karena kalau saya salah pesan maka itu kesalahannya bukan ditanggung oleh si baristanya. Tapi oleh kita. Kita yang buang. Jadi akhirnya saya buang sendiri loh. Sambil di dalam hati sebenarnya saya tidak terima. Gila gini-gini amat sih. Cuma buang doang gitu loh. Tapi mungkin jangan-jangan si baristanya juga ngomong gini. Cuma buang doang. Sana juga gitu mungkin pikir. Apaan sih nih? Gitu. Nah ternyata ada sebuah perbedaan. Saya itu bicara tentang responsible. Ini saya nulis ini harusnya responsible tulisannya. Responsible versus service. Ya. Kalau di Indonesia melayani. Customer tuh dilayani. Tapi di situ sedang diajar bahwa Anda harus responsible. Anda bertanggung jawab dengan kesalahan Anda. And then Anda harus lakukan itu. Beda gak? Beda ya? Beda. Saya berpikir. Saya mereview beberapa kejadian. Oh iya ya. Kejadian-kejadian sebelumnya pernah juga terjadi. Suatu hari saya masuk ke dalam sebuah gereja. Gereja yang cukup besar di Singapura. Karena saya sekolah di sana juga. Pada saat waktu lagi worship. Aku gini. Worship. Tiba-tiba asyirnya datang. Sorry pastor. Please lift up your hands. Loh, aku tuh lagi worship loh. Aku lagi worship gini, lagi enak, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Sorry pastor. Oh ya. Any problem? Boleh angkat tangan gak pastor? Saya mati. Lagi enak-enak menyembah. Terputus. Cuma diinterupsi. Tolong angkat tangan. This is I worship. No pastor. Would you please? Angkat tangan. Sembah Tuhan. Ngeri. Jadi saat itu saya menyembah dalam keadaan terpaksa. Oke. Saya coba tanya sama pemimpin di atas saya pada saat saya lagi sekolah. Saya tanya kenapa? Kenapa harus dia? Dia jawab gini. This is the house of God. This is not your house. Ini rumah Tuhan. Bukan rumah lu. Kalau rumah lu terserah. Lu mau duduk, lu mau apa? Bebas. This is the house of God. Kami ajarkan seluruh jemaat. Setiap kali pada saat lagi menyembah. Hormati Tuhan dan angkat tanganmu untuk menyambut Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Sedap. Ngeri Pak. Dan sejak saat itu saya ditegur. Dan saya dongkol, saya kesel. Hari itu saya tidak bisa menyembah Tuhan dengan baik. Karena saya kesel. Tapi berikutnya. Saya belajar memahami. Oh ini aturan
Dan make sense juga, oh ini rumah Tuhan. Oke, kalau rumah Tuhan punya aturan. Apa yang mau diterapkan di rumah Tuhan? Hormati Tuhan dengan cara seperti apa? Jadi, sejak saat itu, saya belajar setiap kali menyembah Tuhan, saya mencoba untuk mengangkat tangan. Oke, saya cari kebenarannya dan ada. Mengangkat tangan adalah cara untuk saudara menghormati Tuhan. Berdiri adalah cara untuk saudara menghormati Tuhan, kecuali karena usia. So, hari ini yang lagi saya mau sharing buat Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada sebuah perbedaan. Dan saya tidak bisa komplain. Karena ada yang komplain berlebihan. Mohon maaf, dideportasi. Karena dia di beasiswa. Lu dikasih beasiswa sama saya untuk kesini, untuk belajar. Dan lu komplain. Lu gak tahu siapa gua ini pastor. Padahal udah dikasih tahu. Kalau pastor datangnya, kalau ibadah jam 10, maka jam 8:30 pintu sudah dibuka khusus untuk pastor sampai jam 9:30. Setelah itu pintu ditutup, nggak bisa. Ini pastor telat 9:30 lebih dikit. Begitu mau masuk ada asisten udah jaga. Sorry pastor, already close. And then you must queuing. Sorry udah ditutup, Anda harus antri. Ini kan gereja besar. Ngantri loh. Udah orang ini komplain, marah-marah. Nyampe sampai ke pimpinan. Langsung dibawa, ditegur. Sorry, this is not your house. Cek CCTV-nya. Cek CCTV, sampai CCTV dicek. Ini pastor datangnya jam berapa ini? Ternyata 9:30 lebih. Ngeri. Senior pastornya bilang begini. Jam berapa aturannya? Untuk bisa masuk. Terakhir 9:30. Kamu datang jam berapa? 9:32. 9:30 is 9:30. Anjay. Berat. Itu culture di sana. Culture di sini beda lagi. Sorry, 9:30 is 9:30. Gereja masih banyak. Ya enggak? Di sana tuh dibentuk loh. Untuk datang tepat waktu. Nggak bisa, aturan is aturan. Ini Indonesia, di sini Indonesia nih. Orang Indonesia nih, kayak begini. Setiap kali kuliah harus pakai dasi. Aduh Pak, zaman gini kuliah pakai dasi apaan sih? Pakai biasa aja, oke lah kemeja. Ada orang Indonesia tuh yang dikasih beasiswa. Nggak pakai dasi dong. Sengaja nggak pakai dasi. Terus ditanya, hei kenapa kamu nggak pakai dasi? Oh, sorry, aku dasinya ketinggalan. Dia berharap selama seminggu kuliah di sana dibebas tugaskan. Enggak dong. Wait, dia panggil. Tolong ambilin dasi, oke? Ini, oke, sip. Dia ambil dasinya, terus gini. Oke, saya kasih dasi. Tolong dipakai dasinya. Mateng gak tuh orang Indonesia tuh? Gimana? Harus datang cell group. Karena Anda di beasiswa untuk datang cell group. Ada aja alasannya. Orang Indonesia. Sorry, I cannot go to the cell group. Why? Saya ada masalah sama perut saya sakit. Jadi sorry, saya nggak bisa datang cell group. Easy. Wait, ambil, set. Oke, you go to the doctor, United Community Church Doctor, oke? Kira-kira gitu gambarannya. Lu datang ke dokter kepercayaan dari UCC. Ya, kamu datang ke sana dan dicek, oke? Begitu dicek, ternyata enggak sakit. Itu. Orang Indonesia tuh setiap kali ada aturan kalau bisa dilabrak. Di sana nggak bisa. Ngeri. Saya pun telah mencobanya. Ada adiknya Cicencen datang waktu itu ke Singapura. Dan saya pengen untuk bertemu. Pas jamnya jam cell group. Saya bilang, sorry saya gak bisa. Edun, leader saya di atas saya ngomong gini. Kenapa itu adik iparmu kenapa gak diajak aja untuk sekalian cell group? Oh my goodness. Ya tujuannya bukan mau cell group Pak. But you must go to the cell group. Oke. Kita ketemu di Orchard ya. Iya, saya gak datang lo di Orchard. Ngadat saya. Di
Daripada saya datang, saya mau ketemu, saya mau jalan-jalan, udah lama gak ketemu. Tetaplah. Saya akhirnya pergi ke arah yang berlawanan, saya gak ke Orchard. Tiba-tiba, ditelepon dong. Hello pastor, saya sudah di Orchard semuanya, lagi nungguin pastor. Pastor di mana? Oh sorry, saya gak bisa, benar-benar gak bisa. Saya ini begini. Oke, wait. Tutup telepon, dia naik ke atasnya. Supervisor di atasnya. Telepon saya. Halo pastor. Oke. Kamu di mana? Saya lagi ini mau nemenin ini. Sorry saya nggak bisa datang ke cell group. You must go to the cell group. Gak ada alasan. You must go to the cell group. Karena kami membayarmu untuk sekolah di sini dan belajar untuk taat pada aturan. Do you understand? Anjay. Berat. Mau gimana? Mau lu lawan? Ada yang pernah melawan? Langsung dipanggil, set. Dipanggil bagian keuangan, keluarin tiket, langsung dibawa. Ini tiket untuk kamu pulang. Karena kamu kerjanya nge-break semua aturan. Jadi daripada kamu di sini bikin susah kita, ini begini dan lu nggak bisa ngikuti aturan kita. So saya sudah berikan tiket untuk kamu pulang dan next month nggak usah datang lagi ke sini. Berat, ngeri. Different culture. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya harus cerita ini? Karena saya mau bicara tentang ini. Kalau kita komplain, ini nih sebenarnya karena di-download ke PPT ya. Kalau nggak di PPT ini lengkap sebenarnya. Kalau kita komplain, saya komplain ke barista, saya nggak ngerti apa yang sedang diajarkan. Tapi dari situ saya belajar, oh di negeri ini saya sedang diajar untuk belajar responsible. Kalau pesan seperti ini, datangnya seperti ini. Kalau baristanya nggak mau ngebuang, kamu yang harus bertanggung jawab karena kamu salah order. Kamu sendiri bertanggung jawab atas kesalahanmu. Asik. Keren gak? Keren sih. Keren. Sejak saat itu. Karena saya tahu saya gak pernah komplain lagi. Sekaligus sebelum pesan saya baca dulu. Dengan baik. Kalau enggak kan asal sembarang pesanannya. Betul? Nah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara ada di posisi saya. Ada di posisi ini. Dapatkah Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa pengenalan akan menghasilkan sebuah pengertian? Makin saya kenal di negeri di mana saya ada, maka saya makin mengerti. Oh, begini toh aturannya di sini. Oh, begini toh. Saya nggak bisa sembarangan. Di Singapura nggak bisa makan permen karet. Saya pernah makan permen karet dan ditegur. Luar biasa loh. Ditegur sama pegawai toko. Are you chewing gum? Yes. Why? Sorry. Ini ada CCTV. Lebih baik permen karetnya dibuang. Nah di Singapura gak ada yang jual permen karet. Lalu kita bawa nih dari sini. Ya ada kan bawa permen biar kalau sepet gitu kan. Ada. Enak gitu. Ketahuan. Ditegur loh. Lebih ngeri lagi. Irwan. Waktu kemarin saya datang ke Brian wisuda. Terus saya diajak. Ada temannya Cincin punya teman. Dia tuh dulu dia apa ya? Udah warga negara di Melbourne ya. Terus kita dibawa ke sebuah objek wisata. Ada objek wisata itu keren banget, keren. Saya bawa Oma nih, Oma. Saya tuntun si Oma. Pada saat ada objek wisata yang bagus, ada objek yang bagusnya untuk difoto. Si Oma itu maklumkan udah Oma. Jadi dia duduk di objek itu. Padahal di situ ada tulisannya loh. Ini dilarang diduduki. Ada tulisan. Gak boleh diduduki. Ini si Oma ini. Udah gak apa-apa ini bentar, cuma bentar. Duduk dia. Duduk dan temennya si Cencen ini namanya si Aming ini. Dia bilang gini,
Sudah, enggak apa-apa, sudah kakek aku foto, sudah. Nah, oke, kiri, kan. Lagi gitu, tiba-tiba ini ada orang lain yang datang, orang Australia datang. Terus dia lihat kita foto-foto. Dia bukan pegawai loh. Dia juga sama-sama lagi datang ke objek wisata loh. Terus dia datang begini. Hey, sorry. Can you read it? Lu bisa baca gak itu? Tidak boleh diduduki katanya. Come on. Gak boleh diduduki. Kita ditegur loh. Kalau di Indonesia, lu siapa? Lu tuh siapa? Bener gak? Saya gua kali. Gak bisa loh. Di sana ditegur loh. Ditegur sama orang Australia yang bukan pegawai. Sama-sama lagi berkunjung juga, wisatawan juga. Ditegur. Pengenalan menghasilkan pengertian. Katakan sama-sama. 2, 3. Pengenalan menghasilkan pengertian. Firman Tuhan meneguhkan kok. Ini. Understanding. Ingat. Understanding. Understanding itu dimulai dari mengenal yang maha kuasa. Mengenal the Holy One. Knowing the Holy One. Lihat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal yang maha suci, engkau akan mendapat pengertian. Masalahnya kita kenal Tuhan kita gak? Makanya kita gak ngerti-ngerti. Yang selalu di kepala kita, why? Kenapa Tuhan ini harus terjadi? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Why? 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 Sementara mungkin Tuhan bilang, why not? Why not? Pengenalan akan menghasilkan pengertian. So mulai hari ini, cari waktu. Tadi sharingnya William keren. When you stop knowing God, you stop your eternity. Ketika engkau berhenti untuk mengenal Tuhan, maka engkau berhenti kekekalan. Karena inilah hidup yang kekal. Your eternal life. Hidup yang kekal itu adalah ketika engkau mengenal. Jadi begitu Anda stop, ya stop sudah Anda ke eternity. Gimana? Kenal gak? Mari belajar hari ini. Karena pengertian itu didapat ketika kita mulai dari pengenalan. Pertanyaan, saudara mengenal suami saudara? Saudara mengenal istri saudara? Saudara mengenal anak saudara enggak? Saudara mengenal pemimpin saudara enggak? Saudara mengenal anak rohani saudara enggak? Saudara mengenal sahabat saudara enggak? Saudara saling mengenal enggak sesama pemain musik? Sehingga bisa tahu kan? Pemain musik kan ngerasakan kalau umpamanya main sama yang gue udah kenal, gue udah deket, mainnya jadi asik gitu. Tapi kalau yang baru pertama gitu, terus kemudian oke kenalan sih. Ya bisa sih, walaupun jago iya, tapi beda kan? Ya gak sih? Kayak kita bisa tahu, gue maunya ke sini, gue larinya ke court ini, gitu gak sih? Ya kan? So, mari kita belajar. Untuk kita bisa mengerti Tuhan kita harus belajar mulai dari pengenalan kita. Nah ini dia. Yang kedua, pengenalan menghasilkan kepercayaan. Lihat, ini vision kita tahun ini. Knowing God, stand firm, and doing good. Pengenalan menghasilkan kepercayaan. Firman Tuhan berkata apa? Nanti kita akan baca. Semakin kita mengenal seseorang maka tingkat kepercayaan kita pun akan semakin tinggi. Nah, saya minta tolong. Shannon, sini Shannon. Saya minta satu mic. Shannon, oke. Ini ponakan saya. Tolong bawa uang 10.000. Pengenalan menghasilkan kepercayaan. Oke. Semakin kita mengenal seseorang, maka tingkat kepercayaan kita pun akan semakin tinggi. Firman Tuhan berkata, lihat. Di Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Those who know the Lord trust Him. Orang yang mengenal Dia, orang yang mengenal Tuhan, dia akan mempercayai Tuhan. Oke? Because He will not leave those who come to Him. Karena Tuhan gak akan pernah meninggalkan, mengabaikan orang yang datang kepada Dia. Jelas?
Dan di dalam terjemahan bahasa aslinya digunakan kata yada. Yada itu bukan cuma sekedar tahu, tapi knowing by experience. Tahu, memahami, mengerti karena pengenalan. Oke. 10.000 udah. Oke, saya tanya Shannon. Saya mau tanya sama Shannon. Kira-kira Shannon percaya nggak? Shannon kasih uangnya 10.000 ke Uncle. Uncle bisa ngasih ke kamu 100.000. Percaya nggak? Kenapa pertanyaannya? Kenapa percaya? Kamu kenapa? Nah, karena kenal dan karena lu tuh uncle gua, gitu kan? Nah, bisa nggak uncle berbohong? Bisa. Pernah nggak uncle ngeprank kamu atau nipu kamu terus nggak menepati janjinya ke kamu atau kira-kira? Nggak pernah ya? Oke, jadi percaya nih? Percaya. Kalau diserahin 10.000-nya gimana? Ke uncle? 10.000-nya diserahin ke uncle, oke? Percaya bisa jadi 100.000? Percaya. Enggak juga ya udah. Baik banget ya, baik banget, terima kasih. Oke, 100.000. Oke, siap, thank you. 100.000. Lagi ya, lagi. Ada lagi? Ada yang mau, ada yang mau? Hah? Benar, serius. Ada lagi nggak? Coba, Dito, serius. Dito mau, Dito. Enggak benar. Saya ada lagi nih. Bawa 10.000 benar serius. Satu orang lagi. Bawa 10.000. 1 juta, siapa? Dito. Oh, Dito mau bawanya 1 juta ke gua, terus gua kasih 10 juta. Berat sih. Tapi benar. Kalau 10.000 ada? 10.000 ada. Dari sini benar. Boleh bawa sini. 10.000. Ya malu-malu ini mah malu-malu. Enggak lu percaya gua enggak? Enggak, ini masalah percaya nih, masalah kepercayaan. Lu percaya enggak? Kalau percaya lu datang ke sini. Gila nih. Vin, tolong bawain tas gua, Vin. Benar nih. Oke, 10.000. Ya. Oke, gua bawa nih. Ini benar, serius. Oh, 10.000. Bener serius. Entah tapi gue tanya, kenapa lo berani? Kenapa? Karena coach kan pester aku. Ya, tapi kan bukan cuma karena pester, terus apa lagi? Terus kakak rohani pembimbing juga. Terus bisa sering cerita hidup aku juga tentang si. Apa gimana? Iya, tapi kan karena percaya, ada salah satu juga karena percaya, betul gak sih? Kalau nggak percaya dia nggak mungkin maju lah, benar nggak sih? Oke, thank you Dito ya. Nah, oke, nggak usah digubris, katanya suruh ditemu kunci. Perpuluhan, bener gila, mantap. Oke, ini di sini kenapa kok kayak ada huru hara gitu? Kepengen juga? Ada 20.000 lagi, ini ada nih. Gila, duit gue dikuras nih mas, kayak gini caranya. Oh bener, Cing mau, berapa Cing? Berapa lu? 50.000? 1, 2, 3, 4. Boleh. Enggak bener, serius. Lu percaya gak sama gua? Iya bener, ada di tangan yang buat. Enggak gini, lu kasih 40.000. Hah? Gimana? Penggandaan uang. Cing, enggak itu lu kasih ke gua 40.000. Gue transfer lah ke uang gereja lah. Vin, tolong lagi Vin, taruh lagi Vin. Nah, saya simpulkan. Coba gini, saya lakukan ini. Saya keluar, terus ketemu sama orang yang gak dikenal. Terus saya bilang gini, Pak, punya uang 10.000 gak? Kenapa? Bapak kasih ke saya 10.000, nanti saya kasih ke Bapak 100.000, kira-kira gimana? Belum tentu langsung gini. Belum tentu, dia mikir dulu. Bener gak nih? Kan gitu kan? Siapa ini? Bener gak? Tapi kalau orang yang udah kenal gitu.
Beda kan, tingkat keyakinannya beda. Sama. Semakin Anda mengenal Tuhan Anda, maka Anda akan semakin mengerti bagaimana cara Dia bekerja. Tingkat kepercayaan Anda kepada Tuhan makin percaya. Kenapa gue harus ngalamin ini? Anda sudah gak bertanya lagi why. Yang ada, yang keluar dari mulut Anda adalah begini. Sekalipun saya harus melewati ini, saya terlalu percaya buat Tuhan saya, Tuhan yang sanggup. Yang percaya katakan amin. Kalau enggak terjadi gimana? Itulah yang dilakukan oleh Daniel. Sekali-kali aku tidak akan menyembah kepada dewa Tuanku. Begitu mendengar bunyi-bunyian semua harus sujud menyembah. Sekali-kali gue gak bakal. Oke, kalau begitu lu masuk ke dapur perapian yang menyala-nyala. Lu masuk ke dapur perapian yang lu dibakar di sana hidup-hidup. Sekalipun saya masuk ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala, saya terlalu sanggup bahwa Tuhan saya sanggup menyelamatkan saya. Tapi kalaupun tidak, sekali-kali sampai kapanpun saya tidak akan pernah menyembah dewa Tuhan. Wih, itu sih keren sih. Ini tingkat pengenalan yang luar biasa, ya gak sih? Iya. Percaya, tingkat pengenalan kita kepada Tuhan akan berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya percaya ilustrasi tadi itu menggambarkan contoh bagaimana kalau itu terjadi. Sian, Tuhan bilang, Sian, saatnya memberikan persembahan. Kamu mau kasih yang 10.000 itu untuk persembahan? Saatnya sudah habis. Transfer berhasil. Ya gimana? Kira-kira gimana? Coba mari kita renungkan. Berapa banyak kita pada saat lagi, mari kita sama-sama memberikan persembahan. Pada saat lagi memberikan persembahan, kan kita sering kali, sih jangan ya, tapi kan gue lagi perlu. Gimana ya? Ada tuh. Disitulah akan ada ujian. Dimana gini? Lu percaya gue gak kata Tuhan? Gue sanggup mengubah yang lu lepaskan itu. Gue ubah 10 kali lipat. Kesianan itu kan 10 kali lipat. Akan ada ujian dalam hidup kita. Seberapa engkau percaya kepada Tuhan ditentukan oleh seberapa kenal engkau Tuhan. Itu sebabnya dalam kehidupan kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah relationship with God. Mari kita tingkatkan untuk pengenalan kita akan Tuhan. Sekarang saya tutup dengan sebuah ilustrasi terakhir. Ada sebuah pertanyaan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara pernah naik pesawat? Oke. Nah, ini Tanta. Semua berarti udah ya. Ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah? Ini pertanyaannya. Ada yang belum pernah? Karena kalau belum pernah, ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah? Bapak belum pernah ya? Gimana Pak? Suatu hari akan ya? Oh, lihat YouTube aja dulu ya. Oke. Ada yang belum ya? Lani belum ya? Siapa lagi? Ada lagi yang belum pernah naik pesawat? Acil belum pernah Acil? Oh, yang bisnis ya? Oh, kalau bisnis biasanya Felix yang bayar. Enggak. Oke. Nah, dia bayarin di awal tapi nanti tagihan datang ke lo. Nah, gitu ya. Oke. Pertanyaannya gini. Pada saat Anda naik pesawat nih ya. Pertanyaannya gini. Anda kenal gak pilotnya? Enggak dong. Emang duduk bareng dulu. Itu tau gak pilotnya uncle gue lo. Kalau Shannon naik pesawat dan ternyata uncle-nya itu adalah pilot. Kan dengan trustnya lebih tinggi daripada ini siapa nih? Kagak kenal kan. Ada yang sampai katanya kemarin kejadian Batik Air tuh sampai tertidur kan? Iya kan? Itu kejadian kan? Nah, pertanyaannya, kok Anda bisa ya? Maksudnya gini, naik pesawat
dengan pilot yang tidak dikenal, tapi Anda ada di dalam. Anda menyerahkan diri Anda kepada seseorang yang Anda tidak kenal. Ilustrasinya masuk gak? Masuk gak sih? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Padahal nggak kenal kan? Seberapa dalam tingkat percayaan Anda kepada si pilot? Anda bisa loh. Tapi kenapa Anda nggak bisa mempercayai Tuhan Anda? Yang sekali dia berjanji dia akan menepatinya dalam hidup Anda. Aneh gak? Aneh. Kalau Anda nggak percaya kepada Tuhan Anda, berarti tingkat pengenalan Anda itu. Tapi anehnya, Anda nggak kenal aja sama pilotnya, tapi Anda tetap pergi dan Anda mau loh. Padahal pilotnya aja kalau menghadapi turbulence, menghadapi segala macam, dia oh my God. Mungkin dia juga panggil Tuhan juga. Bukan dia pengendalinya, Tuhan. Yang maha tahu, maha segalanya. Kenapa Anda meragukan Tuhan yang maha segalanya dalam hidup Anda? Mulai hari ini, setiap kali Anda naik pesawat, Pak Freddy nanti kalau ada kesempatan begitu naik, ingat ilustrasi ini. Begitu duduk, set, Anda tidak punya kuasa apa-apa terhadap pesawat yang terbang itu. Anda diam, Anda hanya bisa menyerahkan. Belajar percaya kepada pilot yang Anda tidak kenal. Pertanyaannya, siapa pilot dalam kehidupan Anda? Kalau Yesus yang menjadi pilotnya, maukah saudara percaya kepada dia? Setiap kali nanti duduk di pesawat, ingat ilustrasi ini. Gila sih, gila bener. Gue ini nggak kenal loh sama yang jadi pilotnya. Tapi kok gue bisa percaya? Terbang, berdoa Tuhan. Doanya tetap kepada Tuhan. Tapi tetap yang mengendalikan itu si pilot itu. Kok gue bisa percaya sama si pilot itu? Kenapa enggak dalam hidup kita? Apalagi kita langsung oleh yang maha kuasa, oleh Tuhan penyelamat hidup saudara, Tuhan yang mampu berkuasa. Kenapa saudara tidak percaya? Kenapa saudara tidak belajar seperti Shannon tadi, belajar percaya? Oke, gue serahin yang 10.000 karena gue yakin Tuhan gue bisa lakukan sesuatu yang lebih besar dari yang gue serahkan. Lebih dari itu, kalaupun tidak, I give not because I want to receive, I give because I love. Nanti saya akan ajarkan berikutnya tentang level kepercayaan kita kepada Tuhan yang diukur lewat pemberian kita. Oke, berbanyak diberkati. Oke, lewat ilustrasi ini. Oke. Saya tutup dengan sebuah kalimat. Kalau Anda bisa mempercayai pilot yang Anda tidak kenal, kenapa Anda tidak belajar mempercayai kepada pilot kehidupan Anda, yaitu Tuhan yang sanggup bisa bikin apa saja yang impossible jadi possible bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Selesai. Saya ajak kita untuk bersama-sama mempercayai Tuhan kita. Saya minta para pemain musik siap-siap. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ini bersyukur. Siang hari ini, ilustrasi tentang Starbucks tadi, itu memberi sebuah pencerahan kepada kami. Semakin kami mengenal, maka kami akan mengerti. Oh, ternyata beda. Kalau di Indonesia kita ini jadi raja. Kita salah juga tetap kita dilayani. Minta suruh dibuangin whipped creamnya, dibuangin. Tapi beda di tempat yang lain. Anda minta dibuangin, dikasih sendok. Anda buang sendiri karena itu kesalahan Anda, bukan kesalahan saya sebagai barista. Anda mau komplain, nggak bisa. Komplain pun different, beda. Kan itu kesalahan Anda, maka Anda harus bertanggung jawab. Apakah ada nilai yang buruk? Enggak, cuma kita perasaannya aja. Gak suka banget mesti dibegituin. Tapi sebenarnya ada sebuah pelajaran.
Anda jadi lebih detail. Dan kedua, kalau Anda salah, Anda belajar bertanggung jawab terhadap kesalahan Anda. Enggak memindahkannya kepada orang lain. Ilustrasi pesawat ini, ilustrasi Dito tadi bersama dengan Shannon. Ilustrasi itu sedang menunjukkan how deep is your trust. Seberapa dalam tingkat kepercayaanmu kepada seseorang, maka Anda berani melepaskannya. Anda berani menyerahkannya kepada seseorang yang Anda kenal. Hopefully ilustrasi singkat, ilustrasi sederhana ini boleh membawa kita untuk kita mengambil sebuah keputusan kepada Tuhan. Tuhan, yes, I want to know God. I want to know God more. Saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam. I want to yada. Saya mau mengenal bukan dari informasi. Saya mau mengenal bukan dari buku. Saya mengenal bukan hanya dari Alkitab. Saya mau mengenal Tuhan bukan karena kesaksian orang. Saya mau mengenal Tuhan bukan karena apa cerita orang. Saya mau mengenal Tuhan bukan karena dari YouTube sering muncul. Saya mau mengenal Tuhan bukan karena testimoni orang. Enggak. Itu bagus. Tapi aku mau punya pengalaman dengan Tuhan. Mari putuskan pagi hari ini, siang hari ini. Saya mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena makin kenal kita makin punya pengertian. Kita makin ngerti, oh Tuhan kita tuh gini cara kerjanya. Oh Tuhan kita itu mengizinkan kita alami ini tuh karena ada maksud yang mulia. Engkau akan mengerti bagaimana cara dia bekerja. What is his plan? When is the best time? Kapan waktu yang terbaik? Makin kenal saudara, maka engkau akan semakin mengerti. Dan berikutnya semakin kenal saudara dengan seseorang, engkau akan semakin percaya. Kalau hari ini kepercayaanmu kurang, kalau hari ini kepercayaanmu enggak seperti yang digambarkan tadi, mau enggak bersama-sama hari ini kita berkata kepada Tuhan, iya benar juga ya. Ya kalau gue bisa belajar percaya, naik bis, naik pesawat, padahal saya gak kenal supirnya, bisa pergi. Kenapa enggak saya belajar mempercayai bahwa the driver, the pilot, justru Tuhan sendiri yang mengendarai hidup kita. Dan maukah kita belajar mempercayai itu kepada Tuhan? Kalau saudara mau, saya tidak tahu saudara sedang mengalami apa dalam musim kehidupan saudara. Gak semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Kelihatannya seperti yang baik-baik saja. Tapi sebenarnya enggak baik-baik saja. Kalau saudara mau, come to God. Karena firman-Nya berjanji, Mazmur 9 ayat yang ke-10. Orang yang mengenal aku akan percaya kepadaku. Karena aku tidak akan pernah meninggalkan orang yang datang kepadaku. So now, let's come to God. So if you want, kalau engkau mau, taruh tanganmu di dada. Kita responi firman Tuhan bersama-sama. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang untuk mencari. Mari sama-sama bangkit berdiri. Mari kita responi firman Tuhan. Come on church. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua
melebihimu. Ku ada untuk Mari sama-sama angkat tanganmu, mari sembah Dia. Come on everybody, sing it loud. Dan ku ingin mengenal Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sama-sama naikkan pujian, responi firman Tuhan. Oh yes Lord. Mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Semua yang menaruh tangan di dada, this is the right time. This is the right time to respond. Come to me, the Lord said. Datang kepadaku karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Maukah engkau menaruh kepercayaanmu kepadaku? Yes, memang engkau sedang melewati lembah kekelaman. Yes, memang engkau sedang mengalami kesesakan. Yes, engkau sedang mengalami kekurangan. Yes, engkau sedang mengalami jalan buntu dalam hidupmu. Yes, semua harapanmu belum tercapai. Yes, semua yang menjadi target belum bisa diraih. But the Lord said, the Lord asked to you, do you want to trust me? Trust me. Come on, sing it. Sing it. Sing it loud. Come on. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk Menjadi penyembahmu. dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Mari kita kenali Tuhan. Come on church, come on. Yang ku kenal tiada Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Lord, we want to know you more and more. Bukan karena dari cerita orang, tapi aku mengalaminya dengan sendiri. Pagi hari ini, aku mau mengupgrade tingkat kepercayaanku kepada Tuhan. Aku mau Bapa. Aku mau. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mencerahkan kami. Dan dengan memberi sebuah pertanyaan kepada kita sebelum pulang. Do you trust me? The Lord said. Do you trust me? Hey, do you trust me? I'm your Lord. I'm your God. I can do all things. For man it is impossible, but for God, for me, the Lord said, it is impossible. It is possible. For man it is impossible, for God it is possible. Bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan it is possible. So put your trust in Him. In Jesus' name, everybody say Amen. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. God bless you.